Baik, saya Irfan Abrsandi Simarmata dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Kembali bersama saya dalam ruang virtual untuk komunikasi organisasi. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah persoalan tentang komunikasi antar pribadi, antar manusia, antara Anda dengan seorang, antara kita dengan orang lain. Artinya memang dalam suatu konsep kehidupan sosial amat sangat mustahil setiap individu, setiap diri kita terlepas dari kehidupan atau interaksi antara satu dengan yang lain. Karena sebagai makhluk sosial kita akan butuh orang lain dan alat yang kita gunakan untuk saling terhubung dengan orang lain, yang dimana adalah komunikasi. Dan hubungan di antara kedua belah pihak itu kita nyebutnya sebagai komunikasi interpersonal. Seperti apa dan bagaimana konsep dari komunikasi interpersonal? Sebenarnya tidak sulit karena setiap kita sudah melakukan komunikasi tersebut. Hanya saja dalam persepsi teori barangkali ini perlu kita ulas, kita pahami kembali. Seperti apa sebenarnya perlakuan dan apa syarat-syarat terpenuhinya sebuah konsep komunikasi interpersonal, dan bagaimana supaya komunikasi ini menjadi lebih baik, menjadi lebih efektif, sehingga kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Artinya, menjadi tujuan dari komunikasi yang mereka bentuk yang terjadi memberikan manfaat untuk kedua belah pihak. Karena memang akan banyak sekali noise, akan banyak sekali terjadi hal-hal yang menjadikan penghambat efektivitas dalam berkomunikasi. Secara teori akan lebih sulit, padahal sebenarnya kita sudah melakukannya dengan sangat sederhana, yaitu karena kita harus mengkondisikan segala sesuatu secara tertulis dengan kondisi-kondisi atau bahasa-bahasa yang lebih ilmiah. Kita akan lihat seperti apa dan bagaimana polanya. Kemudian apa saja yang mempengaruhi atau sistem dari komunikasi interpersonal ini menurut berbagai jurnal, berbagai artikel yang kita temukan di dunia maya atau pernah kita baca atau berdasarkan pendapat para ahli komunikasi. Ini akan membuat kita menambah wawasan dan pengetahuan tentang konsep komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal nanti ketemu lagi banyak komunikasi kelompok kecil masuk dalam komunikasi antar pribadi, yang masuk komunikasi publik. Sekarang saya tidak tahu kita masuk dalam komunikasi publik ataupun tidak. Sebenarnya masuk, karena memang ia akan mendengar tidak hanya ketika kita menggunakan dunia maya, aplikasi sosial media itu kan bisa saja dibaca, dengarkan, atau ditonton oleh siapapun, umat manusia. Komunikasi publik pun termasuk dalam komunikasi interpersonal. Baiklah, kita lihat apa sebenarnya pengertian dari komunikasi interpersonal. Makna dan pengertian dari komunikasi ini sebenarnya dengan mudah bisa kita pahami jika sebelumnya kita sudah mencoba melihat dan mengurai berbagai hal tentang proses komunikasi yang terjadi antara kita dengan seorang. Konsep interpersonal artinya adalah antara satu dengan yang lain. Komunikasi yang terjadi satu dengan orang lain, yang kadang-kadang disebut sebagai antar pribadi, yaitu komunikasi interpersonal. Tapi kadang-kadang komunikasi interpersonal ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang kita sebut sebagai komunikasi intrapersonal. Jadi berbeda antara komunikasi inter dan komunikasi intra. Kalau intra yang berasal dari dalam diri, artinya seperti kita menganonimkan sesuatu. Komunikasi interpersonal itu diartikan sebagai sebuah penggunaan bahasa atau pikiran terjadi di dalam diri kita sebagai komunikator dari kita sendiri. Jadi dapat diartikan bahwa komunikasi intrapersonal itu adalah segala sesuatu yang kita mainkan dalam pikiran dan nurani kita. Jika kita berbicara sendiri untuk otak dan pikiran dan hati, ketika saya ingin berbicara dengan seseorang pada jam tertentu mendekati waktu itu, kita akan mempersiapkan diri kita berbicara, berkomunikasi dengan diri sendiri dalam konteks itu. Dalam jam itu memungkinkan kita bicara dengan serius seperti ini. Memungkinkan tidak, akan terjadi begini. Kalau seandainya kondisi itu tidak mungkin, akan terjadi seperti gimana? Apakah saya teruskan ini, atau apa yang harus saya lakukan sehingga lawan bicara saya yang komunikan yang saya berinteraksi tadi
akan bisa memaknai sama dengan apa yang saya inginkan. Itu terjadi dalam pikiran kita yang disebut sebagai komunikasi intrapersonal. Intra ini memberikan dampak pada konsep kita. Ketika akan melakukan proses komunikasi intrapersonal ini, pesan pengaruh persepsi kita dalam konteks memainkan peran interpersonal. Ketika akan berinteraksi dalam konsep komunikasi intrapersonal, bahkan kesuksesan sebuah komunikasi, efektivitas komunikasi sangat ditentukan oleh komunikator, yaitu kita. Makanya dalam kondisi memainkan peran dalam komunikasi intrapersonal, kita akan ikut serta berpikir dalam diri. Ketika kita menggunakan bahasa yang terlalu tinggi, apakah mampu lawan bicara kita memahaminya? Kita mengasumsikan sesuatu melalui komunikasi intrapersonal yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa mendapat wadahnya. Bahasa yang digunakan mungkin bahasa-bahasa yang lebih sederhana, karena kemampuan latar belakang pendidikan, latar belakang budaya. Jadi, balik lagi ke persoalan tadi, aktivitas sebuah komunikasi sangat ditentukan oleh siapa komunikatornya, dan interpersonal mempengaruhi proses komunikasi interpersonal. Karena dalam indera kita akan melakukan banyak hal, berpikir minimal tentang siapa pembicara dan strategi kita gunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan dalam komunikasi interpersonal. Jadi kalau begitu, komunikasi interpersonal sederhana sebenarnya. Coba kita ambil pendapat dari beberapa ahli, misalnya Erwin Pace. Dia mengatakan komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Beberapa ahli yang lain mengatakan bahwa komunikasi interpersonal menuntut seseorang berkomunikasi dengan orang lain. Kita dengan pihak lain ada dua orang minimal. Dari beberapa pendapat yang kita kumpulkan, komunikasi interpersonal ini dibagi lagi jenisnya menjadi komunikasi diadik, komunikasi publik, dan komunikasi kelompok kecil seperti yang tadi di awal. Komunikasi interpersonal juga berlaku secara konseptual, di mana bergantung pada keadaan pada budaya, juga konteks psikologial. Cara dan bentuk interaksi antara individu dengan individu yang lain akan tercapai melalui berbagai keadaan. Dan kalau kita lihat lagi pendapat ahli sebagai pembanding, misal apa yang dijelaskan oleh ahli ini, menurutnya adalah sebutan lain dari komunikasi interpersonal. Istilah komunikasi antar pribadi itu dianggap sebagai komunikasi antara individu. Interaksi yang terjadi, tatapan muka, semua terlihat dengan jelas secara verbal dan non-verbal. Misalnya alat komunikasi antara suami dan istri, dua orang, antara dua sahabat, seorang guru dengan murid, seorang dosen dengan mahasiswanya, dan lain sebagainya. Antara Anda dengan siapa, yang jelas antara satu dengan yang lain. Menurut Stewart, komunikasi diadik atau anak individu di antara dua adalah satu peserta. Komunikasi itu berada dalam jarak yang dekat, melihat semua gejala yang terjadi, kejujuran melalui tatapan mata dan intonasi yang terjadi, mimik muka, dan lain sebagainya. Ini adalah komunikasi interpersonal atau kedua orang yang dimainkan oleh dua orang yang berlainan dan menerima pesan secara berkelanjutan. Komunikasi interpersonal tidak terlepas dari emosi yang terjadi, rasa senang, rasa bahagia sendiri, yaitu ketika proses komunikasi interpersonal dalam kenyataannya, komunikasi tatap muka ini membuat manusia merasa lebih akrab, lebih intim, lebih dekat dengan sesamanya, berbeda dengan komunikasi lewat media massa. Media sosial seperti sekarang tentunya akan sangat berbeda. Bagaimanapun secara tradisional, komunikasi interpersonal yang melakukan tatap muka secara langsung jauh lebih memungkinkan hubungan interpersonal, hubungan yang lebih intim, kedekatan emosional terjadi. Hal komunikasi terpisahkan terus berkembang dengan yang lemah. Dalam proses komunikasi, yang membuat penerimaan informasi atau proses yang terjadi itu menjadi lebih cepat, lebih bisa diterima, dan semakin mengurangi yang namanya misunderstanding, miskomunikasi atau noise yang terjadi di antara kedua belah pihak.
Menurut Jalaluddin Rahmat, yakin bahwa berkomunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal ini dipengaruhi banyak hal, mulai dari persepsi interpersonal, konsep diri, ada juga yang disebut sebagai atraksi interpersonal. Apa sebenarnya maksud dengan konsep dari semua yang disebutkan oleh Jalaluddin Rahmat? Sebagai konteks yang turut mempengaruhi komunikasi interpersonal antara manusia dengan manusia lain, antara satu dengan yang orang lain, dalam proses komunikasi yang telah berlangsung. Ada 7 hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah trust atau kepercayaan. Bila seseorang punya perasaan bahwa dirinya tidak akan dirugikan, bila seseorang merasa dirinya bisa menerima tindakan dikhianati, kita percaya, kita menjalankan segala sesuatu bahwa memang yang paling pantas untuk memberikan reaksi atas komunikasi yang kita lakukan, kita akan lebih jauh membuat diri seperti individu terbuka atau welcome untuk melanjutkan proses komunikasi interpersonal yang terjadi. Dan kepercayaan itu, kepercayaan kita kepada orang lain dan kepercayaan kita kepada komunikator, kepada komunikan antara kedua belah pihak ini. Paling tidak kepercayaan kita akan tumbuh. Sebenarnya bila ada faktor-faktor yang turut yang seharusnya kita pikirkan. Misalnya soal karakteristik yang maksud orang lain. Artinya adalah orang tersebut memiliki kemampuan, memiliki keterampilan, memiliki pengalaman dalam bidang tertentu. Orang-orang itu memiliki sifat-sifat yang bisa diandalkan dan dianggap jujur dan konsisten. Faktor ini turut mempengaruhi ketika orang lain berbicara atau ketika ingin berbicara dengan orang mendapatkan advice melalui komunikasi antarpersonal. Ketika faktor itu ada, kepercayaan yang akan tumbuh. Faktor lain adalah kekuasaan. Artinya, apabila seseorang mempunyai kekuasaan, memiliki power atau kekuatan terhadap orang lain, maka orang itu biasanya gampang memberikan perintah. Misal ada pimpinan kita kepada orang tua, akan jauh lebih percaya kita berbicara atau mendengarkan omongan mereka dibandingkan orang salah satu level. Kekuasaan kadang-kadang memberikan paradigma dan pengaruh besar mempengaruhi orang lain untuk bisa menerima yang bisa dipercaya. Dan kekuasaan itu bukan hanya persoalan kedudukan, tapi karena memang kekuasaan dia memiliki suatu kekuatan, kadang-kadang di luar kendali kita. Bisa dipercaya oleh umatnya seperti ulama, seperti orang tua kita, meskipun kadang-kadang mereka tidak lulus SD, sekalipun kita percaya melalui pengalaman dan budaya mereka, kemampuan interaksi mereka, dan selama ini kita sudah mempercayakan segala satu mereka orang yang paling mengerti dan yang paling tahu. Ketiga, faktor yang mempengaruhi atas tadi itu sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, yang sifatnya menggambarkan adanya keterbukaan. Bila maksud dan tujuan komunikasi yang terjadi itu jelas, bahasa yang tidak bisa dipahami oleh komunikan, maka sikap percaya komunikan biasanya akan muncul. Dengan sendirinya lambat laun, walaupun di awal masih meraba-raba, tapi ketika proses komunikasi yang berkelanjutan, kepercayaan itu bisa muncul akibat kualitas komunikasi yang sifatnya lebih intim. Yang kedua yang turut mempengaruhi komunikasi personal itu adalah perilaku sportif. Yang namanya sportif akan meningkatkan kualitas komunikasi. Perilaku dari kita sebut sebagai perilaku. Satu, evaluasi dan deskripsi. Maksudnya kita tidak perlu memberikan ancaman ataupun kelemahan dan kekurangan. Dan yang kedua adalah orientasi. Mengkomunikasikan keinginan untuk bekerja sama mencari pemecah masalah. Bahkan mengajak orang lain bersama-sama menetapkan tujuan sekaligus menentukan cara mencapai tujuan itu harus sangat clear. Ketiga adalah perilaku support. Kita lanjutkan kembali. Yang ketiga, hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal, kita menyebutnya sikap terbuka atau adanya keterbukaan di antara kedua belah pihak. Kemampuan sikap terbuka ini adalah sebenarnya kemampuan menilai secara objektif, kemampuan membedakan, mengubah keyakinan profesional, dan lain sebagainya terhadap segala sesuatu. Tidak hanya terbuka untuk individu ke individu, tapi terbuka terhadap materi atau kajian yang akan kita bahas. Sebagai informasi, jadi terbuka terhadap kritik,
Kalau memang kita berasumsi tentang ternyata lawan bicara memberikan argumen yang lebih baik, tanpa keterbukaan itu yang membuat pengaruh interaksi dalam interpersonal itu menjadi lebih baik dan kondusif, sehingga spontanitas atau komunikasi yang terjadi menjadi lebih intens. Jadi jangan berasumsi bahwa kita merasa paling benar karena tidak terbuka terhadap masukan terhadap informasi yang sebenarnya berkembang yang belum tentu juga semuanya kita pahami. Dan kita tahu kemudian yang dapat dipengaruhi juga oleh persepsi interpersonal, namanya menafsirkan informasi secara indrawi. Personal ini adalah memberikan makna terhadap stimulus atau stimulin yang berasal dari komunikan atau dari seseorang melihat lawan bicara kita yang berupa verbal atau non-verbal. Bahkan di dalamnya termasuk dalam persepsi interpersonal, di mana semuanya akan memberikan pengaruh terhadap keberhasilan komunikasi yang salah dalam memberikan makna terhadap pesan itu yang mereka komunikasikan. Mengakibatkan biasanya komunikasi terjadi akan miskomunikasi karena itu tadi kedua belah pihak harus mampu memberikan makna terhadap pesan yang disampaikan dalam konteks yang sama. Karena efektivitas komunikasi sangat ditentukan oleh orang yang diterima oleh kedua belah pihak yang memberikan pengaruh komunikasi interpersonal. Itu adalah konsep diri sendiri. Kalau kita coba sebenarnya menjadi pandangan atau perasaan kita sendiri, atau lebih kita punya konsep terhadap penilaian perasaan, kita punya penilaian diri terhadap diri kita masing-masing. Konsep diri yang positif biasanya akan ditandai oleh banyak hal positif, sedangkan konsep negatif akan menghambat proses komunikasi interpersonal dengan siapapun. Tapi sekarang, bagaimana sugesti untuk membuat kita memiliki persepsi positif terhadap diri sendiri? Minimal 5 yang harus kita miliki sebagai tanda indikasi atau ciri konsep pribadi atau konsep diri yang positif. Yang pertama, ada keyakinan. Yakin akan kemampuan mengatasi masalah, tapi memang banyak yang tidak yakin karena sulit mengambil keputusan. Kita harus yakin, harus benar-benar yakin ketika menghadapi masalah. Yakin bahwa kita mampu memiliki kemampuan untuk mengatasi setiap masalah. Karena anugerah dari Tuhan, setiap kita adalah khalifah untuk memimpin. Minimal kita adalah pemimpin untuk diri sendiri. Adalah salah satu bentuk dari kepemimpinan itu adalah design making. Mampu mengatasi masalah, minimal untuk diri kita. Itu yang disugesti ke diri kita bahwa apapun yang kita hadapi, kita yakin kita mampu keluar mencarikan solusi, mampu mengatasi masalah itu. Konsep positif, konsep diri yang positif. Dan yang kedua adalah orang lain. Tuhan menciptakan manusia yang sama. Kalau persoalan kekayaan, ekonomi, budaya, kemudian pendidikan, itu hal-hal yang memiliki proses yang sama. Kalau ada orang pintar dan kita tidak merasa pintar seperti mereka, untuk menjadi layaknya seperti orang lain, sehingga ini menjadi sugesti dan motivasi untuk bisa tampil, bisa memperbaiki diri, sama dengan orang lain. Dalam konsep diri yang positif adalah selalu merasa setara dengan orang lain. Tapi sebaliknya, setara bukan berarti juga menuntut kita untuk lebih tinggi. Walaupun kita pendidikan bagus, akan kita yang paling pintar, walaupun kita adalah orang yang memiliki ekonomi menengah ke atas, sehingga kita memandang rendah orang lain, setara dengan manusia diciptakan oleh Tuhan. Jadi tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Mempersepsikan diri dalam konteks level itu mengindikasikan bahwa kita termasuk manusia. Manusia memiliki konsep diri yang positif. Yang ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu. Tapi sebaliknya, juga jangan terlalu senang ketika dipuji, karena pujian akan menjatuhkan. Tetapi hanya orang tertentu kadang-kadang ketika mendapatkan pujian dia marah. Anggap itu sebagai satu masukan, sebagai tanda bahwa Tuhan menerima kita dengan sangat luar biasa. Yang keempat adalah menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, berbagai keinginan, berbagai perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat.
yang sesuai dan diterima. Dan konsep yang kelima adalah kita harus mampu memperbaiki diri. Karena kita artinya apapun kondisi apapun, kekurangan dalam diri kita bisa perbaiki. Yang keenam, atau hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal yaitu atraksi interpersonal. Namanya atraksi interpersonal. Ini adalah satu bentuk kesukaan pada orang lain. Sikap positif dan juga termasuk daya tarik seseorang. Jadi kesukaan kita pada orang lain. Sikap positif dan daya tarik yang dimiliki oleh seseorang dalam komunikasi antar pribadi itu sangat dipengaruhi oleh atraksi ini. Atraksi interpersonal khususnya dalam hal yang pertama adalah dalam pelaksanaan ataupun penilaian terhadap informasi akan kita sampaikan, pendapat dan penilaian kita terhadap orang lain itu. Sebenarnya tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional, berdasarkan pertimbangan akal sehat kita, tapi juga efek emosional. Alasan kedua mempengaruhi atraksi interpersonal dan komunikasi interpersonal adalah persoalan efektivitas komunikasi, di mana komunikasi antar pribadi itu biasanya dinyatakan efektif. Dan yang ketujuh yaitu hubungan personal sendiri. Hubungan antara lawan bicara, hubungan antar komunikator dan komunikan. Hubungan ini diartikan sebagai hubungan yang terjadi yang melibatkan kedua belah pihak, baik akan menumbuhkan kepercayaan. Baiklah, sekiranya itu materi yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Saya Irfan Aprisandi Simarmata, mohon pamit. Sekian, terima kasih.